menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada tersebut berdasarkan jenisnya. Tetapi sebelumnya kita harus memilah dulu terlebih dahulu jenis-jenis pekerjaan yang sering kita jumpai, baik yang ada di perusahaan maupun yang ada di instansi. Dan jenis-jenis pekerjaan yang biasa kita jumpai adalah yang pertama, pekerjaan penting yang mendesak. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan penting yang tidak mendesak. Lalu kemudian nomor 3 adalah pekerjaan tidak penting yang mendesak. Dan yang terakhir yang keempat adalah pekerjaan tidak penting dan tidak mendesak. Dari keempat jenis pekerjaan tersebut, tentunya dalam pemikiran kita bertanya-tanya, kenapa sih ada pekerjaan penting dan ada pekerjaan yang tidak penting? Tapi perlu kita pahami bahwa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu alokasi waktu. Jadi misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada target waktu yang harus kita melakukan pekerjaan itu, sehingga terkadang dalam satu hari itu ada pekerjaan-pekerjaan yang penting yang harus terselesaikan dalam waktu itu, dan ada pekerjaan yang semestinya bisa kita lakukan, tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut masih bisa kita lakukan untuk hari-hari berikutnya atau hari-hari kedepannya, dan itulah boleh dikatakan masuk dalam kategori pekerjaan yang tidak penting. Langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana cara memilah pekerjaan-pekerjaan yang masuk, dan kita kelompokkan berdasarkan keempat jenis tadi. Dan setelah kita kelompokkan, maka ini akan membantu kita untuk memulai ataukah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan urutan bahwa pekerjaan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan urutannya adalah yang pertama, menyelesaikan pekerjaan penting yang mendesak. Kemudian setelah selesai kita masuk dari menyelesaikan pekerjaan penting yang tidak mendesak. Kemudian setelah itu kita mengerjakan pekerjaan yang tidak penting dan mendesak. Dan yang terakhir kita kerjakan adalah mengerjakan pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Oke lah guys, kita ambil salah satu ilustrasi. Misalnya yang ada atau kejadian-kejadian yang sering kita alami di perkantoran, baik instansi pemerintah maupun dan perusahaan. Dan ini adalah salah satu ilustrasi atau contoh pekerjaan-pekerjaan yang masuk. Ini terlihat agenda yang masuk pada tanggal 21 Mei. Dan di sini kita lihat ada beberapa agenda, ada 6 agenda guys. Dan yang akan kita pilih-pilih adalah nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 5, karena agenda nomor 1 dan nomor 6 adalah rutinitas yang harus dilakukan setiap hari. Dan oke lah guys, di sini terlihat di nomor urut 2 yaitu membuat surat undangan pelaksanaan kegiatan, di mana pelaksanaan kegiatannya ini seharusnya dikirim tanggal 21 dan pelaksanaan kegiatannya tanggal 24 Mei. Kemudian yang ketiga di sini terlihat agenda ya guys, yaitu membuat rekapitulasi data masyarakat miskin, di mana data tersebut akan diberikan pada Koordinator Kesejahteraan Sosial pada tanggal atau di hari itu juga. Berikutnya di sini adalah menyusun manual acara, di mana manual acara ini akan digunakan pada tanggal 24 Mei 2019. Dan yang berikutnya adalah agenda membuat laporan kegiatan harian yang akan dibuat paling lambat akhir bulan Mei. Dan oke lah guys, setelah kita melihat keempat bagian ini, dapat kita pilih berdasarkan jenis pekerjaan, hingga dapat kita lihat bahwa urutan yang pertama yaitu pekerjaannya penting dan mendesak, yaitu di nomor urut 3 ya, yaitu membuat rekapitulasi masyarakat miskin, karena data itu akan diserahkan pada hari itu juga, yaitu tanggal 21 dan tanggal 21 Mei. Dan yang berikutnya masuk di pekerjaan penting yang tidak mendesak, yaitu pada nomor urut 2, yaitu membuat surat undangan pelaksanaan kegiatan, di mana undangan ini seharusnya dikirim tanggal 21 karena pelaksanaan 24 Mei. Karena biasanya surat undangan itu guys dikirim 3 hari sebelumnya atau sebelum pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya masuk di pekerjaan yang tidak penting yang mendesak, yaitu membuat
manual acara, di mana manual acara ini akan dilakukan pada tanggal 24 Mei. Dan yang terakhir adalah pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak, yaitu di poin yang kelima, yaitu membuat rekapitulasi atau laporan bulanan, karena laporan bulanan ini masih bisa kita kerjakan di hari-hari kedepannya atau di hari-hari berikutnya, di mana laporan bulanan ini akan dimasukkan akhir bulan. Oke, semoga bermanfaat dan tetap semangat.